Simong cecein. Simong. Simong, Bu. Ini Ji. Beriku Ji. Simong ya. Jadi ya. Oh, jadi beri duit. Simong, terima kasih. Simong an piao liang oh. Amoy cantik. Wadi, telur asli ya. Hah?
Kok gelas? Berantem? Cas. Berantem ki yang bawahnya tuh. Gelak wa cai-cai. Oh loh. Ibu lagi nyabu. Larit manis sudah. Ya. Buangnya lah kalau lebih. Jadi sawo nih tuh mantap semua ya. Jadi besok aja kali. Udah baca ada tulis kami bawa ulang besar. Udah baca masak aja aja. Ya Bu, tolong ya kamera Pak Bu. Kamera Bu dimatikan Bu. Di Thailand ya. Salam. Siap-siap anumodana limpahan jasa ya. Hari inilah nanti apa datang itu ambil paket. Jadi siapa ada waktu luang mungkin agak siang ya, bantu ngepek. Jam 3. Nah, ya siang jam 3. Oke. Penting kita selalu yakin lah dalam hal apapun yang namanya berbuat kebaikan itu pasti akan kembali lagi pada diri sendiri. Yakin kepada ajaran Buddha itu yakin terhadap hukum karma. Apa yang diperbuat itulah yang akan dipetik, akan diperoleh kembali lagi, tidak akan hilang kemana, jadi milik sendiri. Oke, kalau yakin seperti itu, mau berbuat apapun, mau berucap apapun, jadi perlu punya pemikiran lebih. Pikir dahulu baru berbuat, pikir dahulu baru berucap. Nah, itu yang Sang Buddha ajarkan. Jadi orang bijak itu seperti demikian. Kalau Lumpur di sana juga
kerap kali katakan, berpikir dahulu baru bertindak, berpikir dahulu baru berucap, tapi tidak mengucapkan semua yang ada di dalam pikiran. Memang sebelum berucap, sebelum berbicara, kita harus berpikir dulu. Tetapi bukan berarti semua yang ada di dalam pikiran itu diucapkan. Nah, kalau semua yang ada di pikiran dikatakan juga, itu tidak bijak juga. Karena ada hal-hal mana yang merupakan rahasia. Rahasia-rahasia tertentu yang memang itu hanya untuk pribadi, privacy. Nah, ini juga tidak baik kalau misalnya dibuka sembarangan. Makanya dalam berucap apapun itu, kita juga harus memperhatikan apa yang kiranya cukup dapat untuk dikatakan dan mana yang tidak sebaiknya kita katakan. Karena kalau kita katakan sesuatu yang mana itu bisa jadi berupa aib dan lain sebagainya, nanti kita katakan malah jadi bumerang, berbalik kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin pada saat mau mengatakannya, janji saya jangan katakan siapa-siapa ya, janji. Oke. Tapi begitu sudah dengar, nah itu biasanya mulutnya gatel itu. Sudah dengar, bagaimana? Ya tidak katakan orang lain, ya cukup berdua yang tahu. Nah, tapi sudah begitu sudah tahu, gatel ingin kasih tahu. Nah, seperti Lumpo pernah cerita, ada raja. Raja pergi untuk melihat kondisi di lingkungan luar istana, ingin lihat malam-malam kira-kira kehidupan para penduduknya itu seperti apa. Karena umumnya raja itu kan harus tahu sampai ke bawah, lapisan terbawah dari masyarakatnya itu hidup seperti apa, mereka sejahtera tidak. Nah, malam-malam jadi keluar dari istana, menyamar seperti orang biasa, lalu lihat daerah pasar dan lain sebagainya. Namun kini raja merasa lapar. Rasa lapar. Bagaimanapun mau cari makanan, tapi tidak ada makanan, sudah agak malam. Tersisa ada makanan seperti pakan untuk sapi itu. Seperti gabah yang sudah ledek ya, untuk sapi, untuk pakan ternak biasanya. Bagaimanapun raja bilang, pokoknya bawa saja, sudah berikan saya makan. Nah, akhirnya disiapkanlah oleh yang ajudannya itu yang ikut. Nah, lalu walaupun di situ ajudannya bilang, waduh raja, tidak semestinya makan seperti ini, makan pakan hewan. Tapi raja bagaimanapun sudah lapar sekali. Akhirnya sudah, ini cukup kita berdua yang tahu. Nah, kamu diam saja, tidak perlu katakan kepada orang lain. Nah, akhirnya begitu raja makan, selesai makan balik ke istana. Tapi ajudan ini, waduh, mulutnya gatal ya kan. Dia geli juga apa namanya, lihat raja makan pakan seperti pakan hewan, ingin mengatakannya tapi tidak bisa mengatakan. Kalau misalnya sampai bocor nih, cuma berdua yang tahu, kepala bisa hilang. Akhirnya pergi ke hutan, cari ada ketemu pohon yang berlubang itu. Pohon sudah berlubang, sudah tumbang, ada lubangnya. Nah, karena saking mulutnya gatal sekali gitu kan, langsung di dalam lubang itu bicaralah dia. Raja makan pakan hewan. Setelah itu akhirnya dia pun sudah lega. Sudah seperti sudah plong lah, karena sudah mengatakannya. Tidak ada orang yang tahu. Tidak lama kemudian itu raja panggil para pasukan prajuritnya untuk cari batang pohon karena mau buat drum. Akhirnya cari ke hutan. Nah, ketemu batang pohon itu, ditebang, dipotong, dibawa untuk jadi drum. Lalu begitu dikasih kulit, jadi drum. Begitu dibunyikan, dipukul, suaranya keluar, suara raja makan pakam. Raja makan pakan. Di situ yang bicara itu mungkin sudah deg-degan ini bisa keluar seperti ini suaranya. Nah, ini cerita lah, Lumpo pernah ceritakan seperti itu. Jadi kalau orang gitu kan, kalau mulut, bagaimanapun mungkin kita percaya sekalipun, kalau itu rahasia,
sebaiknya kita harus hati-hati. Nah, karena yang namanya orang kalau sudah tahu sesuatu, dia pasti ingin sekali menceritakannya, ingin meluapkannya gitu, mengeluarkan karena tidak tahan. Nah, makanya kita perlu dalam berucap pun kita harus saring-saring mana yang kiranya bisa untuk disampaikan kepada orang lain dan mana yang kiranya itu untuk kalangan pribadi dan mana yang kiranya itu memang benar-benar untuk diri sendiri saja yang tahu. Nah, selanjutnya siap-siap ya, pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha mani joti raso yatha Sabbi tiyo wiwajantu sabaro winasatu mate bawa tuantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukasada tamedawi sukhang so adigajati ayung datawa balang wanang sukhan ca patibanado digayu ya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sadasoti bawantu te. Bante namanya